Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Ibu berdoa semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya untuk menyimak pembelajaran hari ini. Hari ini kita masuk ke pembelajaran tema 1, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran ketiga. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa mampu mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara peduli. Yang kedua, dengan membuat clipping, siswa mampu membedakan pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara bertanggung jawab. Yang ketiga, dengan membaca dan menulis, siswa mampu menentukan ide pokok dari bacaan secara percaya diri. Dengan membuat laporan, siswa menyebutkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan percaya diri. Kita masuk ke pembelajaran pertama. Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Gambar apakah itu? Apakah ada yang tahu? Iya, ini adalah gambar jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu adalah sebuah jembatan yang dibangun untuk menghubungkan Surabaya dengan Pulau Madura. Pulau Madura masuk ke dalam Provinsi Jawa Timur, tetapi Pulau Madura terpisah dengan kabupaten-kabupaten lain di Jawa Timur. Pulau Madura merupakan pulau tersendiri yang terpisah dengan Pulau Jawa. Pulau Madura dengan Pulau Jawa dipisahkan oleh Selat Madura. Tetapi karena perkembangan teknologi dan perkembangan kemajuan pembangunan nasional, maka dibuatlah jembatan Suramadu sehingga untuk menuju ke Madura dari Surabaya kita bisa menggunakan jalur darat. Perhatikan peta yang ada di hadapan kalian. Dari peta terlihat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia merupakan perairan. Oleh karena itu, Indonesia disebut sebagai negara maritim. Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia. Negara maritim adalah negara yang perairannya sangat luas. Kemudian, kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, budaya, dan juga transportasi. Potensi inilah yang merupakan modal dasar dari pembangunan nasional. Kita akan membahas pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat dan juga sosial masyarakat. Yang pertama, terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Cakupan wilayah laut yang besar tentunya menyebabkan Indonesia memiliki banyak sumber daya alam laut. Sumber daya alam itu terdiri dari sumber daya alam hayati maupun non-hayati. Sumber daya alam tersebut antara lain ikan, terumbu karang, wisata bahari, sumber energi minyak dan gas bumi, dan juga bahan mineral lain yang tersimpan di dalam laut. Kemudian, besarnya peluang ekonomi dan pemanfaatan potensi sumber daya laut yang sedemikian besar tentunya dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi masyarakat. Dan kelompok masyarakat yang bisa merasakan secara langsung potensi kekayaan alam atau sumber daya alam kelautan ini adalah masyarakat yang berada di pesisir. Kemudian, jenis pekerjaan yang berkaitan langsung dengan pemanfaatan sumber daya laut, antara lain kita bisa lihat pada gambar. Ada nelayan, kemudian petani garam, petambak, kemudian sewa perahu, biasanya untuk keperluan wisata. Ada juga wisata bawah laut, petani rumput laut, perajin kerang, kemudian ada juga
kerang mutiara ya, ada juga pengrajin kerang, terus ada juga hasil laut berupa kerang mutiara, dan juga minyak lepas pantai. Ada juga pedagang ikan, biasanya ada di pesisir pantai. Itu adalah jenis-jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut. Selanjutnya, kita akan membahas pengaruhnya sekarang kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Sebagai negara maritim dan kepulauan yang berada di antara benua Australia dan Asia membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena posisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Mau tidak mau banyak pedagang yang singgah ke Indonesia, yang melewati Indonesia. Pedagang-pedagang dari berbagai negara tersebut tentunya memiliki latar belakang yang berbeda, memiliki kebudayaan yang berbeda. Hal ini pasti akan memiliki dampak bagi bangsa Indonesia. Apa saja dampaknya? Dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Yang pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun antar warga Indonesia dengan warga asing. Hal ini didukung juga oleh kemajuan teknologi di bidang pelayaran antar pulau maupun antar negara. Yang kedua, terjadinya pembauran, pencampuran, dan peleburan nilai-nilai antar pulau. Yang ketiga, munculnya perkampungan etnis tertentu, misal pecinan dan kampung Arab. Yang keempat, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya nilai dan perilaku dari pulau atau negara lain. Yang kelima, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dari dampak-dampak yang telah Ibu sampaikan, pasti ada dampak positif maupun dampak negatifnya. Coba kalian tuliskan apa saja dampak positif dan dampak negatif dari kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Silakan kalian kerjakan di buku tugas kalian ya. Materi selanjutnya adalah PKN tentang pengamalan Pancasila. Keberagaman yang disebabkan oleh perbedaan antara pulau satu dengan pulau lainnya tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru sebagai pemersatu negara Indonesia. Jadi, keberagaman itu akan saling melengkapi satu daerah dengan daerah yang lain. Hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan seperti yang tertuang dalam pengamalan nilai Pancasila, yaitu sila ketiga, khususnya sila persatuan Indonesia. Selain itu juga mencerminkan nilai-nilai yang terkandung pada sila kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila itu merupakan satu kesatuan ya yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Jadi tidak bisa dipisahkan antara satu sila dengan sila yang lain. Setiap sila yang membentuk Pancasila merupakan unsur yang mutlak yang membentuk kesatuan antara satu sila menjiwai dan dijiwai oleh sila-sila lainnya. Sila ke-1 menjiwai sila kedua, menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dijiwai oleh sila ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dan begitu seterusnya. Jadi, Pancasila merupakan satu keutuhan, tidak bisa dikurangi atau ditambah. Oleh karena itu namanya Pancasila, 5 sila, bukan trisila atau ekasila. Ya, panca itu 5. Kemudian, contoh perilaku berikut mencerminkan beberapa sila dalam Pancasila. Ya, jadi suatu perilaku terkadang itu tidak hanya mencerminkan satu sila. Seperti contoh, pemilihan ketua kelas mencerminkan yang pertama sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya, pemilihan ketua kelas itu pun merupakan pencerminan dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia karena setiap rakyat atau setiap
anggota kelas ya memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan pemilihan ketua kelas. Kemudian mencerminkan persatuan Indonesia, karena saat pemilihan ketua kelas kita tidak lagi mementingkan kepentingan suku atau kepentingan pribadi, tapi kita mengedepankan kepentingan kelas. Berarti itu merupakan pencerminan Pancasila sila ketiga. Selanjutnya, mencerminkan juga sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena kita memandang teman kita itu sama. Kita tidak membedakan saat pemilihan ketua kelas. Kita semua sama. Hak, harkat, dan martabatnya. Itu contoh. Yang kedua, perayaan Hari Besar Agama mencerminkan sila keberapa? Yang pertama, mencerminkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada perayaan Hari Besar Keagamaan, kita saling toleransi, saling menghormati antara kepercayaan dan agama masing-masing, tanpa kita memaksakan kehendak kepada agama lain. Kemudian, mencerminkan juga sila ketiga, persatuan Indonesia, karena saat Hari-Hari Besar Agama, rakyat Indonesia semua bersatu. Semua saling mencintai dan saling menyayangi tanpa membedakan suku bangsa. Selanjutnya juga merupakan pengamalan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya bisa kalian lihat buku kalian halaman 153. Ada 3 lagi kegiatan, gotong royong, musyawarah mufakat, dan menjenguk orang sakit. Silakan kalian tulis kegiatan tersebut mencerminkan sila keberapa. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu, perilaku dan sikap masyarakatnya harus mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat kalian pahami dengan baik ya. Jangan lupa terus mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak video Ibu. Mohon maaf banyak salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.